lihat roh itu dalam sesaat dia berubah jadi ular putih. Dan ular ini makin hari makin besar. Yang ngeri kalau ada orang khotbah atau ada orang ngomong kebenaran, roh ini akan menutupi. Sehingga saudara tidak bisa mengerti dan tidak bisa mendengar. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Tuhan harus membiarkan kita melewati begitu banyak. Sampai kita bisa mewarisi. Karena mewarisi itu gak pernah gampang. Mewarisi itu tidak seperti yang kita pikir. Saya pernah bercerita berkali-kali. Karena saya suka sekali baca buku tentang warisan, saudara ya. Dan film-film. Saudara mungkin tahu anaknya daripada saudara hamba-hamba Tuhan ataupun konglomerat. Dan ini data loh saudara. Yang bisa mewarisi dari anaknya konglomerat maupun anaknya hamba Tuhan. Saudara mau tahu berapa persen? Ini data seluruh dunia. Yang dicek lebih dari 100 tahun. Cuma 2%. Ngeri gak saudara? Hari ini anaknya, semua anak orang terkaya hari ini, yang sudah tua-tua, yang sudah di atas 70 tahun, Mazda maupun saudara ya, yang punya Coca-Cola maupun semua saudara. Indonesia maupun luar, anaknya tidak bisa mewarisi. Ngeri, ngeri saudara. Bukan berarti mereka tidak kaya loh saudara. Mereka tetap kaya, tapi itu hibah. Jadi artinya gini, papahnya nyuruh orang lain kerja, dan kemudian setiap bulan pokoknya anaknya dikasih duit segini. Udah gitu aja. Sampai papa-papahnya ini bilang begini sama yang kerja.
Jangan pernah biarkan anak saya ikut campur. Karena dia pasti merusak. Karena dia tidak tahu apapun tentang produk kita, perjuangan kita, pabrik, dan semua perjalanan. Hari ini, apakah Tuhan bisa berkata, anak-anakku tahu tentang perjuangan, perjalanan, tentang lawatan, tentang peperangan, tentang urapan, tentang keintiman, tentang Roh Kudus, tentang semua kerajaan Tuhan. Ataukah dengan sakit Tuhan bilang, jangan biarkan dia mendekat mezbah. Jangan biarkan dia mewarisi apapun. Karena mereka cuma mengotori. Tapi mereka tidak tahu satu pun tentang hatiku. Tentang perjalanan ini. Tentang lawatan. Tentang urapan. Tentang kesejatian. Tentang kedalaman. Tentang cinta. Tentang iman. Hari ini, apa yang akan Tuhan katakan sama kita? Mewarisi gak pernah gampang. Saudara. Hari itu, ketika ayah saya tumpang tangan. Saudara, ayah saya itu punya kebiasaan setiap pagi tumpang tangan ke kami. Pada waktu kami masih muda. Tapi setelah kami dewasa, ada hari-hari tertentu saya akan berlutut di depannya, adik-adik saya akan berlutut di depannya, termasuk para hamba Tuhan. Dan kemudian beliau akan menumpang tangankan. Saudara, dan hari itu ketika saya duduk di depannya, saya baru pulang dari Belanda. Belum menikah saudara ya, tapi sudah 1 tahun di Belanda, sudah kemudian saya pulang. Ketika saya berlutut, saya bilang begini sama papa saya, "Pa, aku ini pengen mewarisi kehambaanmu." Saudara, dan saya bilang saya pengen mewarisi kesetiaanmu. Terus saya tuh dengar audible di telinga saya. Kamu tidak tahu apapun tentang kehambaan dan tentang kesetiaan. Saya kaget sekali. Saya tahu itu bukan suara ayah saya. Saya tahu itu suara Tuhan. Saudara, dan hari itu saya cium kaki ayah saya. Terus saya bilang begini, gak jadi deh Pak. Turunkan apa saja yang menurut Papa aku bisa. Dan hari itu Papa saya biasa kalau dia mau numpangin tangan, dia cuma berbahasa roh panjang gitu. Terus dia bilang begini, kamu akan belajar pelan-pelan tentang semuanya. Tapi kamu cuma bisa mewarisi yang paling banyak dari aku adalah iman. Dan saya rasa benar. Saya belajar tentang semuanya. Tapi bahkan sampai hari ini, saya bisa berkata saya tidak pernah mewarisi kehambaannya. Saya tidak pernah mengerti apa-apa kok tentang kehambaan. Saya tidak pernah mengerti apa-apa tentang kesetiaan. Ya, saya belajar. Tapi benar yang Tuhan bilang. Saya gak mengerti apa-apa tentang jalan kehambaan.
tentang jalan kesetiaan. Bahkan di dalam guyonnya Pak Agung, biar bagaimana beliau orang yang pintar banget ya baca semuanya. Saudara, dia kalau guyon kan begini, semua perempuan itu pasti ngelunjak. Kecuali Bu Iin, dia gak pernah ngelunjak. Terus hari itu Pak Daniel, Pak Agung, Pak Yusak, itu pertama kalinya. Kalau lama-lama udah semua tahu guyonnya itu. Tapi di awal semua bilang begini, kok bisa dia gak pernah ngelunjak, kan dia galak banget. Terus Pak Agung bilang, memangnya kalian gak ngerasa dia selalu menginjak kita dan dia selalu di atas kita. Terus semua ketawa. Dan kemudian ayah saya bilang begini, iya ya, kita ini kan semuanya cuma disuruh-suruh sama dia ya, dengan cara yang pintar ya. Kita ini kan cuma diperalat ya sama dia ya. Iya, saya baru sadar gimana dia pernah ngelunjak. Saudara tahu ya, kalau ngelunjak itu di bawah terus berusaha ke atas. Tapi kalau orangnya di atas gak bisa disebut ngelunjak, karena memang sudah di atas. Saudara, dan ya itu guyon sih, tapi saya tahu itu benar kok. Saya ini gak pernah tahu arti kehambaan. Sampai saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Setiap sel dalam hidupku ini isinya kesombongan. Setiap sel dalam hidupku ini isinya bosi. Setiap sel dalam hidupku ini isinya merintah. Saya mungkin cuma tahu teori, tapi saya benar-benar tidak tahu arti kehambaan. Saya berani berkata saya ini pemberontak dari sejak dalam kandungan. Dan hanya karena anugerah Tuhan dan pengampunannya, saya boleh berdiri sampai saat ini. Dan hari ini, mari berkata Roh Kudus, tolongi kami. Tolongi kami supaya kami bisa mewarisi. Walaupun mungkin kami tidak bisa mewarisi semua, tapi tolongi kami untuk bisa mewarisi yang kami harus warisi. Supaya kita bisa menerima begitu banyak janji. Karena tanpa kita bisa mewarisi, kita tidak bisa menerima apapun. Kita tidak bisa menjadi besar. Kita tidak bisa dipercayakan apapun. Dan kita tidak akan bisa menerima begitu banyak harta, kemuliaan, keajaiban yang Tuhan kasih ke dalam hidup setiap kita. Saya tahu perjalanan tidak akan pernah gampang, tapi percayalah ada anugerah yang cukup. Dan ketika rohnya itu memeluk kita, ketika rohnya sekali lagi, istilah saya menyambar, menciptakan, merekayasa, maka tiba-tiba kita bisa mewarisi seberapa yang Tuhan tahu kita perlu punya itu. Mari kita lanjutkan. Saudara, kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Kita butuh dibebaskan. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka aku akan berjalan di dalam kemerdekaan, karena aku mencari peraturan-peraturanmu. Saudara, dalam hidup kita itu ada banyak sekali yang mengikat kita. Dan kita benar-benar butuh teriak Roh Kudus untuk membuat kita sadar aja. Setelah sadar kita bisa berteriak, Tuhan lepaskan aku.
Karena kalau kita tidak sadar, kita tidak bisa teriak, Tuhan lepaskan aku. Saudara, dan beberapa hari yang lalu ketika saya lagi berdoa, Tuhan bilang, itu lo lihat roh kesakitan. Saudara, saya baru tahu saudara. Jadi roh kesakitan itu cuma kayak pita putih, bagus banget. Mengkilap lagi, bagus banget saudara. Dan setiap kali ada orang sakit, itu roh langsung nempel. Pertama itu kayak perban atau kayak tensoplas itu loh saudara ya. Tapi ini melingkar. Dan orang yang ditempelin dia langsung merasa nyaman. Saudara, misalnya nih ya, saudara itu ditipu. Tiba-tiba roh ini akan jelek nempel. Dan roh ini mungkin berkata, tidak ada yang mengerti kamu. Sakitnya ditipu. Dan tiba-tiba kita nyaman dengan perkataan itu. Sepertinya ada yang menemani. Tapi saudara, saya tuh kaget lihat roh itu dalam sesaat dia berubah jadi ular putih. Dan ular ini makin hari makin besar. Yang ngeri, kalau ada orang khotbah atau ada orang ngomong kebenaran, roh ini akan menutupi. Sehingga saudara tidak bisa mengerti dan tidak bisa mendengar. Tapi kalau yang khotbah ini mulai keras, atau ada urapan Roh Kudus, atau yang khotbah ini mulai nyerang dia, maka roh ini akan menggigit saudara. Yang ditempeli inangnya ini. Sehingga yang ditempeli tiba-tiba kesakitan. Dan dia akan marah dengan Tuhan. Atau marah dengan orang yang bicara. Karena dia tidak tahu yang gigit dia ini roh kesakitan. Tapi yang lebih ngeri lagi, kalau orang ini tidak sadar, ketika dia pengen lepas, saudara, roh itu belit di ini, di leher, dan itu kayak kerak bunuh dia. Dan itulah kenapa ada banyak orang bunuh diri hari ini. Sampai saya bilang gini, ngeri banget. Tapi itu baru satu roh kesakitan. Tapi Tuhan tunjukkan sama saya yang namanya roh kesuaman. Saudara, roh kesuaman itu bentuknya kayak plastik saudara. Saudara, dan begitu hatimu dikasih roh kesuaman ini ya, nempel. Tiba-tiba kelihatannya saudara jadi super strong. Air tidak membuat basah. Saudara luka, ya dikasih pisau, tidak tembus. Saudara dan saudara akan merasa sangat powerful. Tiba-tiba saudara tidak bisa disakiti. Tiba-tiba saudara tidak bisa, saudara ya, disentuh. Dan saudara merasa bahwa ini ketenangan yang ajaib. Padahal ini plastik, itu roh kesuaman. Dan roh ini ngeri saudara. Dia membuat selapis demi selapis. Sampai saudara tidak bisa lihat apapun. Tidak bisa rasakan apapun. Dan ujungnya engkau terpisah total dari Tuhan. Dan hari itu Tuhan cuma bilang, nah kenapa engkau perlu teriak Roh Kudus? Hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan engkau. Karena mereka yang sudah kena, tidak tahu itu roh kesakitan, kesuaman. Saya bisa terangkan lagi roh-roh yang lain. Sejujurnya sangat susah ditembusi oleh apapun. Khotbah seperti apapun tidak bisa. Saudara, itu sama seperti ini ya. Air di dalam ini, saudara, dan ini sudah ada sealnya,
ada plastiknya, ada tutupnya. Saudara mau goyang-goyang, saudara mau kasih tinta. Bahkan saudara di atasnya saudara mau banjir dengan roh, dengan air. Dia tetap utuh. Tidak berubah, tidak bisa masuk. Karena apa? Ya tertutup. Dan ini kondisi hati yang sudah kena roh kesuaman, yang sudah kena roh kesakitan, yang sudah kena roh kematian. Malam ini, ayo minta selubung itu dibukakan. Ayatnya tetap berkata kalau saudara minta, Tuhan sangat ingin. Tuhan sangat ingin untuk melepaskan saudara. Saudara, saya orang yang tahu itu. Saya pernah saya ini orang yang sangat beku, saudara, percayalah. Saudara, saya sangat mengerikan kesuaman dan kebekuan saya. Kalau saudara tanya kapan, saudara, pertama kali kebekuan saya pada waktu ayah saya bawa saya ke Papua. Saudara, hari itu seperti yang saya bilang, saya dari tuan putri, dilayani banyak orang, dicintai banyak orang, makan yang terenak. Tiba-tiba ayah saya paksa bawa saya, saudara, ke Papua. Saudara, dan hari itu saya membekukan diri saya. Saya harus makan pisang, saya harus makan singkong, saya harus bertemu dengan orang-orang hitam keriting yang saya sama sekali tidak suka. Dan itulah awal saya membekukan diri saya. Saudara, dan itu butuh waktu cukup lama. Sampai Tuhan itu pernah ngomong begini sama saya. Saya bersyukur Tuhan itu baik dan sangat baik. Saudara, hari itu saya berusia 8 tahun. Dan tiba-tiba ada hamba Tuhan dari luar negeri bernubuat begini. Kamu akan menjadi orang yang sangat kesepian. Karena kamu memutuskan untuk membekukan dirimu. Ini hadiah ulang tahun nubuatan anak umur 8 tahun. Atau kamu berteriak-teriak meminta Tuhan menyobek semua selubung itu. Membiarkan Tuhan melukaimu, tapi menghidupkan engkau. Sampai hari ini saya berkata gini. Waktu itu ya dengar firman Tuhan itu saya langsung apalagi sih. Saudara, dan saya kesel banget lah sama hamba Tuhan itu. Saya berkata hamba Tuhan itu sesat. Saya bilang hamba Tuhan itu tidak ngerti saya. Wah, pokoknya segala macam lah. Tapi kata-kata itu tidak pernah bisa lepas. Hamba Tuhan itu bilang kau akan menjadi orang yang paling kesepian. Dan kau tidak akan mencapai apapun yang menjadi destinimu. Atau kau berteriak-teriak. Minta Tuhan menyembuhkanmu. Melepaskanmu, memerdekakanmu. Tapi engkau harus berani membiarkan dia melukaimu. Saudara, saya butuh 1 tahun. Untuk akhirnya saya berdoa bilang, sobek semua selubung Tuhan. Lukai aku. Lukai apa yang harus kau lukai. Tembusi. Aku pilih engkau. Daripada mati beku dan sepi. Malam ini saya cuma merasa Tuhan menawarkan yang sama. Bolehkah Tuhan melepas setiap selubung dalam hidupmu? Tapi mungkin dia harus melukaimu. Bisakah engkau berkata, Tuhan, aku mau berjalan intim lebih dalam. Tidak hanya di permukaan. Tidak hanya semua baik-baik saja dan pelayanan oke.
Tapi aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau detak cinta. Dan Kau menghidupkan hatiku lagi. Pilihan itu buat saudara dan saya. Setiap kali Dia menghargai setiap pilihanmu. Dan Dia menghargai pilihan-pilihan saya sampai hari ini. Ada begitu banyak peristiwa. Salah satunya begitu saya berdoa itu, saya kena meningitis. Dan saya tersiksa selama 40 hari, saudara. Saya kelihatannya badan saya koma, tapi saya disiksa iblis 40 hari. Tapi hari itu saya melihat the true saya. Saya lihat bahwa saya tidak punya kekuatan. Saya tidak bisa nengking. Saya dengan semua kebekuan, kemarahan. Saya ternyata nggak ngerti apa-apa. Dan ternyata saya begitu terpisah dari Tuhan. Dan itulah awal perjalanan saya. Berjalan dengan Tuhan tanpa selaput. Butuh 40 hari untuk menyobek satu demi satu selaput saya. Mungkin buat yang tidak bisa mengerti, saudara saya ini orang yang paling oke. Waktu itu ya, cantik. Saya anak yang tidak pernah buat masalah. Saudara saya juara kelas. Saya punya banyak piala. Dari juara baca puisi, saudara ya juara, saudara pidato, saudara juara macam-macam lah saudara. Saudara dan saya tidak pernah kelihatan meledak marah. Saya tidak pernah kehilangan temperamen. Saudara saya anak yang sempurna. Jadi ketika hamba Tuhan itu bilang begitu, saya berpikir gini, ada yang salah dari dia. Teman saya segudang, di usia 9 tahun yang ngejar-ngejar saya udah banyak. Saudara, terus apa yang salah dengan saya? Saudara jangan mikir saya gak pelayanan ya. Saya main musik, saya ngajar sekolah minggu. Saudara, saya kadang-kadang jadi WL, saya khotbah. Saya mau berkata saya anak yang paling sempurna hari itu. Ketika firman Tuhan berkata, kamu akan kesepian karena kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan sejak saya berkata sobek semua selubung itu, saya menjadi orang yang paling konyol, paling antik, paling kacau. Dan Tuhan mulai merusak semua dalam hidup saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, tiba-tiba saya tahu artinya berdetak. Kalau saudara, saya sering teriak-teriak gini, Tuhan buat hati kami berdetak lagi. Karena saya ini orang yang tahu persis artinya beku. Kalau saya berkata Tuhan hidupkan lagi hati kami. Karena saya tahu persis artinya saudara. Saudara melayani dan hampir sempurna. Tapi hatimu tidak pernah hidup. Bahkan ada orang mati di depanmu, kamu akan dengan senyum berkata, oh ya silahkan mati. Itu adalah hati yang tidak berdenyut. Saya pernah teman saya saudara kecelakaan. Sobek di depan mata saya. Sampai kelihatan tulangnya. Guru aja gak berani. Saudara guru teriak saudara ya. Karena ngeri sekali lihat pemandangan itu. Saya dengan santainya datang. Saya cabutin kacanya. Saudara dah sampai orang bilang gini.
Kamu itu lihat darah, lihat daging yang terenganga seperti itu, kamu tidak ada rasa takut. Saya bilang tidak ada. Kamu tidak ada rasa ngeri, tidak ada. Kamu lihat temanmu cerit-cerit kesakitan, kamu tidak ada rasa kasihan, tidak ada. Ngeri saudara. Orang kalau hatinya ini flat ya, ngeri saudara. Ada teman saya diperkosa papanya, nangis di depan saya, mau bunuh diri. Saudara, saya bisa ngomong begini, jangan bunuh diri lah, rugi. Papamu ya akan makin kurang ajar. Saya bilang itu. Pokoknya kamu tenang dulu, kita cari akal untuk balas papamu. Tapi kalau sudah tanya, saya kelihatannya baik menenangkan teman saya. Tapi kalau sudah bilang di sini ini ada empati, tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara mau jujur, saya tanya, Bu, yang di dalam apa? Dalam gini, udah tahu papamu bejat, lu kenapa dekat-dekat? Lu mesti mikir dong, cara yang bikin papamu sengsara. Atur video, saya ya pokoknya dengan cara apapun. Kita harus buat papamu masuk penjara, dipermalukan, buat dia terima apa yang dia buat. Itu bukan hati Tuhan. Saya tidak tahu apa yang hari ini saudara rasakan. Tapi saya mau saudara mengerti. Ayo minta dibebaskan. Ayo minta dibebaskan. Biar selubung demi selubung itu dikoyakkan. Saudara, dan terakhir, ya, saya cepat aja. Saudara, dikatakan pada waktu itu engkau akan dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau akan mengikuti tari-tarian dan teriakan mereka. Lalu engkau akan diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain dan bernubuat. Keren gak saudara? Ya mungkin saudara bilang, wow. Kalau saudara tahu zaman yang namanya di Wales, zamannya Evan Robert, ya kita gak pernah sih seperti itu dan saya juga gak berani seperti itu. Saudara, jadi mereka itu doa itu bisa benar-benar diem saudara. Tidak ada yang namanya rundown, tidak ada yang ditentukan siapa yang tugas. Saudara, ini benar-benar ekstrim ya. Saya juga gak berani kalau sekarang begitu. Saudara, dan kemudian di tengah mereka semua diam. Nanti tiba-tiba orang jalan pergi ke keyboard dan kemudian mereka memainkan nada dari Tuhan. Dan orang mulai dilanda, ada yang sembuh, ada yang nangis, ada yang pelepasan. Saudara, nanti selesai orangnya duduk. Nanti tiba-tiba di belakang ada yang nyanyi. Saudara, dan semua sekali lagi disambar. Nanti tiba-tiba ada yang nari. Dan setiap orang yang terkena tariannya sembuh. Atau dilayani pelepasan. Wah, pokoknya keren. Yang melayani pelepasan Roh Kudus ya. Saudara, terus nanti tiba-tiba ada yang berdiri, ini semua ada di sejarah kalau saudara mau baca. Cuma berdiri begini. Dan tiba-tiba 1.000 orang semuanya langsung hilang, lenyap. Saudara, semua pindah ke surga. Jalan-jalan di Firdaus. Dan balik 3-4 jam kemudian. Semua cerita tentang apa yang mereka lihat di Firdaus. Saudara bisa bayangin gak? Bagaimana Roh Kudus menguasai begitu rupa. Dan itu tidak dialami cuma di zaman Evan Robert. Itu dialami saudara oleh Maria Ether. Itu dialami pada waktu saudara Pensacola dan sebagainya. Jadi kalau saudara bilang kita mau lebih lagi. Ya kan, nyatakanlah lagi gitu ya, lebih dari yang dulu. Saudara siap lebih aneh lagi? Saudara berani lebih bebas lagi Roh Kudus bekerja? Saudara, mereka itu bisa kebaktian, saudara 30 jam. Rekornya mereka pernah nyanyi non-stop 7 jam.
Semua loncat gak bisa berhenti. Saya aja gak bisa bayangkan. 5.000 orang bom nyanyi terus 7 jam gak berhenti. Apa gak pingsan sesudah itu? Tapi kenyataannya pernah. Tapi hari ini, apakah kita berani untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas seperti itu? Kalau saudara baca ini yang di NTT ada. Ya, saudara The Mighty Wind bukunya. Tapi ada buku-buku lain yang keren-keren saudara tentang The Mighty Wind. Saudara bayangin mereka itu beberapa disuruh Tuhan untuk pergi saudara ke Filipina. Tidak bisa bahasa Filipina. Pergi ke bagian saudara ya, bagian tiket. Dan dia cuma bilang begini. Tuhan berkata ada 5 tiket sudah dibeli buat kami pergi ke Filipina. Dan nanti orangnya bilang, oh iya betul. Sudah ada 5 tiket tanpa nama. Saudara dibagiin tiketnya, mereka berangkat. Saudara bisa bayangkan. Dan sampai di Filipina, mereka ngomong pakai bahasa NTT. Tapi semua orang mendengar pakai bahasa Filipina. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh, akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka
untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerendahan.